sekolah SMA Pelita, Misa, Rina, dan Cesa saat ini sedang berjalan di lorong kelas dekat pinggiran lapangan basket. Mereka bertiga baru saja habis menikmati waktu istirahat di kantin. Ketiganya tampak bercengkrama mengobrol asik di sela langkah kaki sehingga tak terlalu memperhatikan keadaan sekitar. Sampai tiba-tiba sebuah bola basket dari para pemain terlempar jauh dan mengarah ke salah satu mereka. "Misa!" panggil seseorang dari kejauhan yang tak terdengar jelas karena tertelan hiruk-pikuk suara. Belum juga bola basket itu akan mengenai kepala Misa, secara cepat orang tersebut langsung menghadang tubuh gadis itu sehingga bola tersebut terbentur sangat keras ke belakang kepala orang tersebut. "Pak Dani?" kaget Rina melihat pria berseragam guru sudah terjatuh lunglai ke teras di hadapan mereka bertiga. "Pak Dani!" Rina langsung berhambur ke arahnya sedang Misa masih kaget termatung terpaku di tempat. "Nona, apa ada yang terluka?" Cesa dengan cemas memeriksa tubuh sang majikan, kali aja ada luka goresan. Membuat Misa tersadar dari keterkejutannya. Dia menggelengkan kepala sebagai jawaban bahwa dia baik-baik saja. Dan Rina bergerak memeriksa keadaan pria yang terkapar itu. "Kalian cepat cari bantuan, Pak Dani pingsan." Titahnya panik. "Ah benar," gelagap Misa lalu berbalik ke arah para murid yang kebetulan ada di sana menyaksikan. "Anak-anak, tolong panggil anggota PMI dan bawakan tandu untuk membawa Pak Dani ke UKS," ujar Misa pada kerumunan murid yang sedang mengerubungi mereka. Baik Bu," sahut salah satu murid sambil lalu berlari tergesa. Dan tidak lama kemudian ada beberapa siswa anggota PMI sekolah membawa tandu dan membopong tubuh lemas Pak Dani ke atas tandu untuk dibawa ke ruangan kesehatan sekolah. Misa yang merasa bersalah karena penyebab pria itu pingsan akibat menolongnya ikut mengikuti ke UKS. Setelah di ruangan kesehatan, tubuh Pak Dani dipindahkan di ranjang berangkar dan langsung ditangani untuk diperiksa oleh dokter kecil UKS. Sementara Misa menunggu di kursi tunggu yang tidak jauh dari ranjang berangkar. "Misa, sepertinya aku tidak bisa di sini lebih lama karena aku ada kelas. Tidak apa-apa kan aku tidak menemanimu?" ucap Rina setelah melihat jam yang melekat di pergelangan tangan menandakan waktu pelajaran selanjutnya akan dimulai. "Tapi Pak Dani gimana, Rin?" tanya Misa yang sama-sama bingung. "Kamu kan gak ada kelas, temani saja dulu sampai sadar." Rina berdiri dari duduknya. Tapi Rin, udah gak apa, kamu di sini dulu, aku mengajar dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Rina dan berlalu pergi meninggalkan Misa juga Cesa yang masih terduduk di kursi tunggu. "Waalaikumsalam," sahut Misa lemah diiringi mendesah sebal. Kemudian dia beralih melirik ke arah Cesa yang berada di samping kiri. "Kamu gak ada kelas kan?" Sejenak Cesa terdiam sebelum menjawab. "Meskipun ada kelas juga, saya harus tetap menemani Nona." Seketika senyuman terurai di bibir Misa. "Duh, makasih Cesa. Nona tidak perlu berterima kasih karena memang tugas saya di sini untuk menjaga Nona, bukan menjadi pengajar." "Ah, iya. Dan bersamaan itu dokter kecil UKS tersebut telah selesai memeriksa Pak Dani. Dia menghampiri kedua gadis berseragam guru. "Bagaimana? Apa ada luka serius?" Misa bertanya. "Tidak ada luka serius Bu Misa, hanya benturannya tepat di belakang kepala sehingga membuat Pak Dani pingsan seketika. Tunggu saja sampai beliau siuman," jelas dokter kecil itu yang dibalas anggukan kepala. "Baiklah, terima kasih Dek." "Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi Bu Misa, Bu Cesa, Assalamualaikum." Pamitnya menganggukkan kepala sopan dan berlalu pergi. "Waalaikumsalam," balas Misa. Dokter kecil itu keluar dari ruangan kesehatan yang menyisakan 3 orang di dalam ruangan sedang yang satunya tidak sadarkan diri. Misa berpindah duduk di kursi tunggu pasien yang berada tidak jauh di samping ranjang. Dan Cesa berdiri di samping kursi yang diduduki tampak sibuk dengan ponsel. Tidak lama kemudian perlahan kedua mata Pak Dani terbuka. Ia melirik ke sekitar sehingga pandangannya terjatuh pada sesosok gadis cantik yang terduduk di kursi sisi ranjang. "Pak Dani sudah sadar?" tanya Misa melihat ada pergerakan dari pria itu.
Dani mengangguk pelan dengan tatapan sayunan hangat dari wajahnya yang pucat. Bu Misa tidak apa-apa. Ada yang terluka? Dia bertanya masih mencemaskan orang lain. Saya tidak apa-apa Pak Dani, justru Bapak yang pingsan. Maafkan saya, gara-gara saya Bapak jadi ada di sini karena menolong saya. Ucap Misa merasa bersalah. Sudah sepantasnya aku menolongmu Misa. Gumam Pak Dani pelan, hanya terdengar samar oleh Misa. Bapak bicara apa tadi? Saya kurang mendengarnya. Dani hanya membalas dengan senyuman dan gelengan kepala. Kalau begitu, Pak Dani mau minum. Misa beralih memecahkan suasana canggung. Pria itu mengangguk kecil. Boleh? Misa bergerak hendak mengambil air, namun belum juga tangan dia menyentuh gelas. Cesa dengan sigap mengambilkan gelas itu dan memberikannya pada pria tersebut. Silahkan Anda minum. Sejenak Dani terdiam menatap gelas yang disodorkan. Terima kasih, dia berkata sembari menerima dan meminum air dalam gelas beberapa tegukan. Karena Pak Dani sudah sadar dan terlihat sudah membaik, sepertinya saya akan kembali ke kantor lagi. Misa hendak pamit. Bisakah Bu Misa di sini temani saya sebentar? Pinta Pak Dani setelah mengembalikan gelas kosong yang diterima oleh Cesa. Misa berpikir menatap diam. Jika aku menolaknya akan tidak enak, sedangkan dia seperti ini juga karena menolongku. Batinnya yang masih harus bertanggung jawab. Dia mengangkat pandangan sembari mengangguk tipis. Baiklah, yang seketika jawaban itu menciptakan senyuman bahagia di bibir Dani. Cesa, duduklah di sampingku, pinta Misa melirik ke gadis yang sedari tadi hanya berdiri menjadi pengamat. Baik, Cesa dengan patuh mengambil kursi lalu duduk di samping kursi Misa. Bu Cesa tidak ada kelas? Tanya Pak Dani yang niat hati ingin berduaan saja dengan sang pujaan hati. Ada, jawab Cesa singkat. Kalau ada mengapa Anda tidak mengajar? Cesa menatap dingin ketidaksukaan pada pria tersebut. Jika saya mengajar, maka beliau juga tidak akan ada di sini. Kenapa? Tanya Pak Dani yang masih belum menyerah untuk mengusir. Pak Dani, panggil Misa menghentikan perdebatan mereka berdua hingga tatapan tertuju ke arahnya. Saya yang meminta Cesa menemani saya di sini untuk menunggu Bapak siuman. Karena saya tidak mau ada fitnah jika dalam ruangan ini hanya ada kita berdua. Kata Misa memberi alasan yang masuk akal. Mendengar itu, kepala Dani mengangguk mengerti. Dia tersenyum menatap hangat karena dia tahu betul akan sikap Misa yang selalu menjaga kehormatannya dari kaum Adam. Bu Misa, sudah lama ya kita kenal, tapi baru sekarang kita bisa duduk dan mengobrol seperti ini. Dani mengalihkan topik pembicaraan. Iya Pak. Padahal dari dulu sejak pertama kenalan di bangku kuliah sampai sekarang, kalau dipikir-pikir, saya tidak pernah berhasil mengajak Bu Misa untuk sekedar duduk mengobrol. Dan sekarang saya mendapatkan kesempatan ini membuat saya bahagia. Tutur Pak Dani lalu tersenyum. Pak Dani satu kuliahan dengan saya? Misa bertanya merasa heran. Dani mengangguk mengiyakan. Malah sering satu kelas, jawabnya meyakinkan. Alis Misa mengkerut aneh. Bukannya jurusan kita berbeda ya? Bagaimana bisa satu kelas? Jawabannya itu seketika membuat Dani tertawa ringan. Kenapa Bapak tertawa? Dan maaf, sepertinya saya kurang mengingat ada mahasiswa bernama Dani yang berkenalan dengan saya, ucap Misa jujur. Tawa Dani mereda menatap lekat dalam diam. Memang kamu tidak akan mengingatnya karena waktu aku mengajak berkenalan denganmu, itu pun hanya satu kali karena ketidaksengajaan bertemu. Batin Dani membayangkan pertama kali dia berkenalan dengan Misa. Sudahlah, tidak penting untuk dibahas lagi, ucap Dani mengakhiri obrolan dan tersenyum tipis. Tapi sekali lagi maaf Pak, bukan saya tidak mengingat teman seperjuangan kuliah, tapi memang saya baru mengenal Pak Dani itu sejak mengajar di sekolahan ini. Tidak apa Bu Misa, saya mengerti. Cesa yang mengamati percakapan keduanya, kedua mata dia memincing curiga saat melihat sorot mata Dani yang sedang menatap Misa. Yang dia tahu tatapan itu adalah tatapan ketertarikan. Benar dugaan saya, ternyata dia menyukai Nona, batin Cesa menyimpulkan. Suara gema azan zuhur menghentikan obrolan mereka berdua. Alhamdulillah, serempak Pak Dani dan Misa mengucap syukur.
Sudah azan zuhur, saya ke musola dulu. Pak Dani sudah baikan kan? Mau ke musola? Misa bertanya seraya beranjak berdiri. Mari bareng ke musolanya. Pak Dani ikut beranjak dari tiduran bersiap turun dari ranjang. Boleh juga, tujuan kita kan sama ke musola, kata Misa melangkah ke arah pintu keluar. Disusul Dani turun dari ranjang berangkar dan berjalan mengikuti Misa dan Cesa. Lelaki itu menatap kedua gadis di hadapannya dengan tatapan tertuju hanya pada salah satu gadis cantik yang menggait lengan Cesa. Sudah sejauh ini aku berjuang hanya untuk mendekatimu, tapi masih saja aku belum bisa mengatakan secara gamblang bahwa aku menyukaimu dan ingin memilikimu. Entah rasanya bibirku selalu keluh bila sudah berhadapan denganmu, Misa. Gumaman pelan Dani menatap lekat penuh ketertarikan pada gadis pujaannya.